Oke, gua ajarin siapa tadi, Om siapa tadi, cara pasang manifold tanpa membuang freon ya, tanpa kebuang freon. Jadi kalau kita biasa pasang manifold ke sini, itu biasanya ada freon yang terbuang ya, ada cos gitu kayak gini. Sekarang kita buka dulu ya manifold. Nah, manifold itu alat ini ya, alat ukur ini ya. Ini yang single ya, ini yang murahnya, yang jeleknya. Ada yang double ya, ada yang ininya, jarumnya ini double. Selangnya ada 4 kalau yang double, kalau ini single ya. Single. Kalau teman-teman baru belajar sebaiknya pakai yang double ya. Nah, kalau kita langsung pasang ya, langsung pasang begini. Nah, itu ada yang kebuang ya, kayak gitu ya. Nah, itu kalau pada saat pasang kebuang, terus pada saat buka kebuang, itu lumayan ya, freonnya kebuang banyak ya. Nah, ada trik cara memasang tanpa membuang freon ya, trik pasang manifold tanpa agar freon itu tidak terbuang ya. Sebenarnya ada alat namanya adapter ya, adapter yang kayak gini nih. Bentuknya kayak ini lagi, kayak sama, kayak mirip kayak gini ya, tapi bukan yang ini. Ini cuman untuk R410, R32 kalau ini. Tapi kalau dia ada putaran lagi di sininya, beli itu ada alatnya ya. Nah, alat ini bisa disambungkan ke sini, lalu setelah tertancap itu buka pasang manifold di sini, baru buka. Nah, itu. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak punya ini ya, nggak punya alat tambahan itu, adapter itu, punyanya hanya manifold gini aja punyanya. Terus takut nancepin manifoldnya, freonnya nggak terbuang lama-lama. Emang sih dikit ya, tapi lama-lama freonnya AC kita atau AC pelanggan kita itu bisa habis ya, bisa berkurang ya. Nah, caranya begini teman-teman, triknya begini. Teman-teman buka nih dua-duanya. Sorry ya, ini tangan satu, soalnya satu lagi megang kamera ya, agak ribet ya. Tapi kalau misalkan untuk ngukur freon, biasakan itu barengan sama tang ampere ya, tang ampere biasanya udah ditancapin di kabelnya ya, disangkutin di kabelnya. Tapi karena kita ini cuman untuk ngajarin trik pasang manifold agar freon tidak terbuang ya. Nah, di sini kita caranya memanfaatkan seperti proses pump down ya teman-teman, proses pump down freon. Kita butuh kunci L. Nah, kita pump down dulu. Pump down itu proses menyimpan freon ke dalam kompresor ya, pump down namanya. Nah, ini pipa kecil ini adalah pipa pressure, pipa tekan ya, pipa tiup. Jadi freon itu niup di sini. Nah, yang gede ini pipa hisap ya, pipa tiup. Kita tutup dulu pipa tiupnya. Ini proses pump down. Kita manfaatkan proses pump down. Tutup sampai full. Nah, karena manifoldnya kita nggak pasang, jadi kita nggak tahu ya kapan freon itu habis terhisap di dalam kompresor. Nah, dengerin suaranya. Kalau misalkan suara kompresor udah mulai kasar, artinya itu
freon sudah masuk semua dalam kompresor ya. Jadi tunggu sekitar kurang lebih 1 menit. Baru setelah itu kita tutup yang pipa hisap ya, pipa gedenya. Setelah suara kompresor, suara kompresor udah mulai agak-agak kasar ya, baru kita tutup dua-duanya. Proses ini harus cepat ya langkahnya. Nah, baru kita tancapin ke manifoldnya ya, manifoldnya, karena freonnya nggak akan keluar lagi dari sini. Nah, kita tancapin manifoldnya ya. Baru kalau teman-teman mau ini buka ya, buka lagi. Nah, dengan begini, dengan cara ini teman-teman nggak buang freon AC konsumen atau pelanggannya. Baru teman-teman bisa ukur, bisa lihat ukuran apa namanya, tekanannya ya. Nah, ini R22, ini ada di angka 80 ya, 80-an. Gitu ya kan caranya, cara apa masang manifold agar tidak terbuang ya freonnya. Nah, jika udah selesai gimana? Jika udah selesai kita mau buka lagi. Nah, kalau dibuka lagi artinya kita apa, freon kalau nggak di pump down lagi freon terbuang ya. Caranya pump down lagi teman-teman. Kalau mau ngelepasnya ya, ngelepas manifoldnya, pump down lagi. Nah, kalau di sini kan karena udah ada manifoldnya jadi kelihatan ya, jarumnya bergerak ya, bergerak turun, terus turun. Nah, baru setelah mentok kita tutup juga pipa hisap ya, pipa hisapnya. Sampai tutup. Lalu lepaskan ini ya. Nah, setelah itu buka lagi ya teman-teman, jangan lupa ntar teman-teman lupa ngebuka lagi, kasihan apa AC konsumennya atau AC pelanggannya terjebol apa kompresornya gara-gara ini ketutup, dipaksa nyalain terus. Setelah itu jangan lupa tutup lagi ya, tutup lagi baut nipple penutupnya. Oke, gitu ya, kencengin ya. Oh ya, ini ada pertanyaan, aman nggak? Aman teman-teman. Jadi ini hanya mau memanfaatkan proses pump down ya, pump down, proses pump down. Tapi ya jangan sering-sering juga ya teman-teman. Kalau misalnya sering-sering juga, keseringan juga efeknya juga ada efek negatifnya. Efek negatifnya di seal ini ya teman-teman. Seal keran kunci L ini takutnya dol ya. Di seal ini kan ada karet. Namanya seal itu kan ada karet. Nah, kalau keseringan buka tutup takutnya karetnya itu dol, freon bisa bocor lewat situ ya. Jadi ya hanya sekali aja cek freon, itu hanya sekali. Lalu ada pertanyaan lagi dari teman kita yang nanya cara pasang manifold agar freon tidak terbuang ini gimana, kata dia cara ukur freon hanya pakai tang ampere. Nah, bisa, tenang aja, masih ada ya, bisa, semuanya bisa sebenarnya.
teknik itu asal kita mau nalar aja ya, mau nalar, mau berpikir. Jadi ini kebalikannya ya, jadi kita nggak punya manifold tapi hanya punya tang ampere ya. Nah caranya gimana? Caranya begini teman-teman. Oke, sekarang udah dibuka, kita cantelin tang ampernya ya, cantelin tang ampernya. Selektor di posisi A, ampere ya. Nah, di sini tercatat 1,9 ya, 1,9. Nah, lihat di nameplate ini juga 1,9 nih ya. 1,9 artinya AC ini udah pas ya, freonnya udah sinkron. Nah, dari mana tahu kalau freonnya kurang pakai tang ampere? Dari ampere ini ya teman-teman, dari ampere ini yang jelas di sini 1,9. Kalau freonnya pas ya, di nameplate ini 1,9 artinya di tang ampere juga 1,9 kayak gini ya. Ini pas ya. Tang ampere 1,9, nameplate 1,9. Nah, kalau misalkan di sininya tang ampernya kurang, ampernya misalkan 1,2 atau 0,9 gitu ya. 0,9, 1,2, 1,5 artinya freonnya kurang teman-teman. Freonnya kurang ya. Tapi pada akhirnya teman-teman tetap butuh manifold ya untuk mengisi freon ini, karena hanya dengan tang ampere nggak bisa ngisi manifold pakai tang ampere. Isi freon tetap butuh manifold. Tapi untuk mengetahui tekanan tanpa manifold bisa pakai tang ampere ya. Lihat dari ampernya, kalau ampernya nggak sesuai dengan nameplate, nameplate 1,9, di sininya 1,2 atau 1,5 artinya freon kurang ya. Atau kebalikannya teman-teman, di sini 1,9, di sini ampernya tinggi ya, udah harus 1,9 tapi ampernya udah 3 atau 4 artinya kompresor ini overhead bisa, freon kebanyakan juga bisa ya. Nah kalau kebanyakan tinggal dibuang freonnya kalau ampere tinggi. Oke, itu ya teman-teman. Sebenarnya gue udah upload sebentar. Jangan lupa setelah selesai dirapin lagi ya. Rapin lagi. Tutup semua penutupnya, pengamannya. Sebenarnya gue udah bikin video ini ya, mungkin gue nggak ngerti apa dia nggak tahu apa gimana. Gue udah upload dari kemarinan, udah upload video cara pasang manifold ini, tapi nggak tahu di komentar dia nanya lagi, bang ngajarin cara pasang manifold ya, cara pasang manifold agar tidak terbuang freon ya. Nah makanya gue bikin lagi ini. Nah makanya teman-teman kalau misalkan subscribe itu loncengnya diklik juga loncengnya ya. Jadi kalau misalkan gue upload video terbaru, nah teman-teman ada pemberitahuan bahwa video terbaru dari channel ini gitu ya, jadi nggak ketinggalan ya, jadi nggak ketahuan kayak gini ya. Jadi gitu ya teman-teman. Nah ini nggak apa-apa, gue bikin lagi, gue upload lagi ya. Oke ya, gitu ya, mudah-mudahan teman kita yang nanya tadi bisa paham ya. Oke, terima kasih.